Tujuan komunikasi jelas bagaimana pesan yang disampaikan ini dapat diterima dan bahkan juga dapat dipahami oleh si penerima pesan. Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa menerima pesan dengan baik, maka kita bisa mengalami kegagalan untuk mengerti, memahami maksud daripada si pengirim pesan ini. Selanjutnya kita perlu memahami mengapa komunikasi itu sangat sentral. Komunikasi itu sangat penting. Di dalam kehidupan kita tadi kita jelas 75% bahwa kita selalu dengan komunikasi. Karena komunikasi akan mempengaruhi hubungan antar manusia. Melalui komunikasi yang benar, maka membuat segalanya akan menjadi jelas, informasi bisa diterima dengan baik. Dan sebaliknya, komunikasi yang tidak jelas akan memberikan dampak yang tidak baik bagi hubungan antar manusia. Kita bertemu kembali Bapak Ibu semuanya, salam transformasi. Kita bertemu saat ini di channel Buyung Kosaputra, channel yang memberikan edukasi agar kita semua semakin lebih pintar, lebih pandai, dan lebih cerdas. Channel yang juga menampilkan tutorial-tutorial mengenai program-program, bahkan juga beberapa pembelajaran-pembelajaran yang ada. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dukung saya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya agar setiap video-video pembelajaran, modul-modul pembelajaran, bahkan tutorial-tutorial yang diupload di channel Buyung Kosaputra, maka Bapak Ibu Saudara bisa langsung menerima notifikasinya. 3 hal yang perlu kita ketahui yang sangat mendasar dari tujuan komunikasi. Apa sih tujuannya? Kita bisa lihat tujuannya di sini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat tujuannya. Tujuannya kalau ingin menyampaikan informasi, maka di sini yang bisa menjadi contoh adalah sebuah pengumuman. Apa sasarannya? Kalau kita punya informasi ini bisa sampai dengan jelas, maka sasarannya si penerima pesan ini bisa mengerti. Dia bisa memahami pesan yang disampaikan. Dari mana kita tahu bahwa si penerima pesan ini bisa mengerti atau memahami pesan yang disampaikan? Indikatornya jelas bahwa orang tersebut mampu menjawab ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bahkan dia juga mampu menceritakan kembali pesan yang ditangkap. Sama ketika proses pembelajaran ini, Bapak Ibu yang mendengarkan, yang belajar ketika ada pertanyaan, maka bisa menjawab. Kalau mendengarkan dengan baik, belajar dengan baik, maka bisa menjawab. Nah, disinilah penyampaian informasinya bisa langsung tepat. Jadi, Bapak Ibu mengerti apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharekan di sini, maka bisa menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Lalu, kalau tujuan yang kedua yaitu kita mempengaruhi orang lain. Kalau tujuannya mempengaruhi orang lain, maka kita bisa melihat contohnya adalah mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran. Mengajak orang lain melakukan suatu tindakan. Dari mana kita tahu bahwa pesan ini bisa tersampaikan dengan baik? Jelas bahwa si penerima pesan itu terpengaruh dengan pesan-pesan itu. Terpengaruh dengan apa yang disampaikan. Bahkan mungkin kalau sebagai seorang marketing, dia harus juga bisa berbicara dengan baik, maka apa yang dia ucapkan pun akan mempengaruhi si pendengarnya. Bagi sebagai seorang konselor juga, ketika dia bisa berbicara dengan baik, maka saran-saran dia, semua yang dia sampaikan ini akan bisa mempengaruhi si konselinya. Jadi penting buat Bapak Ibu semuanya, ketika kita memiliki tujuan untuk dapat mempengaruhi orang lain, jelas ya, harus mempengaruhi yang baik.
Tapi ada juga yang mempengaruhi yang tidak baik. Makanya kita bisa lihat banyak orang-orang yang akhirnya menjadi tidak baik atau tidak benar karena menerima pesan-pesan yang tidak baik. Bahkan melalui dunia media sosial banyak sekali pesan-pesan yang tidak baik. Disinilah saya juga akan mempengaruhi Bapak Ibu. Ayo kita isi media-media sosial dengan pengaruh-pengaruh yang baik. Jangan sampai juga nanti akhirnya media sosial dipenuhi dengan pesan-pesan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Lalu apa sih indikatornya bahwa orang itu terpengaruh? Indikatornya jelas bahwa dia menyetujui informasi yang disampaikan, bahkan dia melakukan. Dia terpengaruh, cara berpikirnya berubah, pemahamannya berubah. Lalu tujuan berikutnya ada juga yang tujuannya di dalam berkomunikasi itu untuk menggerakkan orang lain. Sasarannya apa? Supaya dia melakukan tindakan. Dia memiliki perilaku yang mengikuti apa yang diarahkan oleh si pemberi pesan ini. Nah, dalam hal ini misalnya memilih melakukan kebenaran daripada kejahatan. Bahkan juga orang-orang yang menggerakkan untuk melakukan demo itu juga sama, dia menggerakkan orang lain. Sering sekali kan kita melihat ada demo tiba-tiba datang dari mana saja. Nah, si pemberi pesan ini walaupun mungkin tidak secara lisan, walaupun mungkin secara nonverbal, secara tulisan, secara pesan berantai, itu dapat mempengaruhi. Luar biasa kan pesan itu, komunikasi yang hanya nonverbal saja dia bisa menggerakkan orang sedemikian banyak. Dari mana kita tahu bahwa pesan ini berhasil? Orang itu yang menerima pesan, dia melakukan tindakan sesuai dengan pesan yang dia terima. Jadi ini yang membuat kita harus mengerti, memahami bahwa komunikasi itu sangat sentral di dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa komunikasi ini sangat sentral, maka kita harus dapat terus membenahi diri kita, mengupgrade cara berkomunikasi kita. Kalau kita sadar artikulasi kita tidak baik, kalau kita memahami bahwa kita berbicara terkadang terlalu cepat, saya sendiri juga sering terkadang terlalu cepat karena terbiasa dari dulu kalau bicara itu cepat-cepat. Tetapi sekarang saya sadar bahwa kalau berbicara cepat, sering sekali artikulasi bicara kita tidak bisa ditangkap dengan baik, tidak bisa ditangkap dengan jelas. Maka saya harus belajar untuk memperlambat ritmenya, speednya di dalam berbicara. Mari Bapak Ibu yang saat ini berbicara juga mungkin cepat-cepat, maka saya mengajak ayo untuk kita merubah, belajar, mengupgrade diri kita supaya tidak sampai pesan yang kita berikan ini tidak jelas atau tidak clear. Bagi Bapak Ibu, setiap mahasiswa atau mahasiswi peserta didik di dalam kelas kuliah saya, di dalam kelas kuliah komunikasi, ada kuis yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Bisa nanti tuliskan di kolom komentar. Saya tidak menggunakan aturannya, tetapi saya hanya mengatakan pesannya singkat saja. Jadi supaya apa sih indikatornya kalau komunikasi kita yang tujuannya untuk menggerakkan orang ini bisa berhasil dengan baik. Apa indikatornya? Tulis di kolom komentar dan nanti screenshot yang di kolom komentar tersebut, lalu lampirkan di attachment Google Classroom yang saya buat, sehingga saya dapat memberikan nilainya. Di dalam berkomunikasi, tidak mungkin tidak ada hambatan. Setiap kita pasti ada hambatan. Dan kita harus menyadari apa sih hambatan di dalam diri kita di dalam berkomunikasi. Ya bisa saja karena kita terlalu cepat berbicaranya. Kedua, artikulasi kita berbicara tidak jelas. Ketiga, karena logat daerah atau logat budaya kita, sehingga cara berbicara kita masih dipengaruhi dengan budaya wilayah kita masing-masing, budaya daerah kita masing-masing, maka gaya berbicaranya pun menjadi berbeda. Coba kalau kita berbicara sama orang-orang yang berasal dari area Medan atau mungkin dari
Batak gitu ya, mereka keras-keras berbicaranya, powernya besar-besar. Kalau kita berbicara dengan orang-orang yang dari daerah Jawa atau suku Jawa, mereka lembut-lembut gaya berbicaranya, mereka halus-halus cara berbicaranya. Bahkan dari sisi bahasa pun bisa saja memiliki arti atau makna yang berbeda-beda. Apa saja sih hambatannya di dalam diri kita yang perlu kita ketahui? Hambatan di dalam komunikasi bisa saja dari fisik kita akan menjadi hambatan. Lalu bahkan persepsi kita, setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Bahkan mungkin emosional kita sebagai manusia pun berbeda-beda. Dari budaya, dari bahasa, dari gender kita, itu juga bisa berbeda-beda. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu, apa sih yang menjadi hambatan di dalam diri kita di dalam berkomunikasi? Karena bisa saja hambatan itu ya fisik kita. Kalau fisik kita mungkin terlalu gemuk, ketika kita berbicara tidak bisa dengan nafas yang panjang, ngap-ngapan sehingga artikulasinya menjadi tidak jelas. Lalu dari segi waktu, karena mungkin waktu kita terlalu diburu-buru, waktu kita sangat singkat, waktu kita sangat mepet, maka waktu bisa menjadi hambatan di dalam kita berkomunikasi sehingga tidak clear, tidak jelas pesan yang disampaikan karena terburu-buru. Jadi ada yang skip, ada yang terlewat, tidak tertangkap. Pengaruh lingkungan bisa saja ketika lingkungan kita yang selalu mungkin dia marah-marah, lingkungannya selalu keras, ini akan mempengaruhi ketika kita di dalam berkomunikasi. Pasti akan terbawa gaya komunikasi kita. Kita berteman dengan siapa, kita bermain dengan siapa, mereka bicaranya apa, itu akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita, di dalam berkomunikasi. Kalau orang-orang di dalam lingkungannya, gaya bicaranya, sering sekali gaya bicaranya itu dengan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang kasar, maka akan menjadi hambatan juga buat kita ketika berbicara, maka kita selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar, yang kotor. Kenyamanan juga penting. Di dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki suasana yang nyaman, berbicara bisa tenang, berbicara bisa santai, maka kita bisa menerima pesannya dengan baik. Nah, ini kalau misalnya kita saat itu tidak mengalami kenyamanan, sedang emosi, sedang kesal, sedang marah, hatinya sedang gundah gulana, bisa saja ini menjadi hambatan kita di dalam berkomunikasi. Bahkan kebutuhan pun bisa menjadi hambatan buat kita. Kalau misalnya kebutuhan kita A, lalu kita menerima pesannya B, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka bisa menjadi hambatan. Kebutuhan kita untuk menyelesaikan atau suatu pesan ini harus dikerjakan dengan cepat, tetapi ternyata yang menerima pesan berbeda kebutuhannya, ini pun pasti bisa. Nah, untuk fisik tadi mungkin karena kita kurang berolahraga, nafas kita pendek, bicara kita menjadi tersenggal-senggal, itu juga bisa terjadi. Ayo, mari kita gunakanlah komunikasi face to face lebih sering. Ini akan lebih jelas, kita bisa melihat mimik wajahnya, kita bisa melihat gestur tubuhnya, bagaimana dan apa yang dia bicarakan. Jadi di dalam membangun sebuah hubungan, membangun sebuah komunikasi perlu adanya kedekatan. Ini penting, perlu adanya kedekatan. Ya, Bapak Ibu, jadi sekarang kita harus ketahui hambatan apa yang ada di dalam diri kita. Apakah fisik ataukah hambatan yang lainnya? Banyak macam ya. Kalau dari hambatan persepsi, bisa saja karena persepsi setiap kita ini kan berbeda-beda. Terkadang kita terlalu cepat memberikan komentar, terlalu cepat kita memberikan jawaban, sehingga kita tidak memahami dulu dan tidak mengamati dulu secara objektif, seperti gambar yang akan ditampilkan ini. Banyak orang berpikir, ini 3 balok, tapi ada orang lain yang berkata 4 balok. Apakah salah? Tidak. Coba Bapak Ibu melihat berapa? 3 atau 4? Pasti setiap orang berbeda-beda. Karena apa?
Karena dari sudut pandang yang berbeda. Yang satu dari sudut sebelah kiri, yang satu lagi dari sudut sebelah kanan saya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat perbedaan sudut pandang ini membuat mereka punya persepsi yang berbeda. Jadi kita harus memahami ketika berbicara sama orang lain, dia punya persepsinya seperti apa. Apalagi sebagai seorang konselor, harus sadar betul persepsi konselinya ini bagaimana. Jadi kita harus memahami supaya komunikasi bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, maka kita harus melihat persepsinya mereka, mengetahui, mempelajari apa sih. Karena masalah komunikasi jelas karena setiap orang memandang dunia ini dengan cara yang berbeda. Setiap kita punya cara pandang yang berbeda. Jika tidak, kita tidak perlu berkomunikasi. Perlunya komunikasi karena adanya perbedaan cara pandang, perbedaan paradigma, perbedaan persepsi, maka perlu untuk kita komunikasikan. Persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap suatu kenyataan. Bagaimana seseorang melihat sebuah kenyataan ini sangat bervariasi dan sangat mempengaruhi pemikiran, penilaian, pengambilan keputusan, dan cara berkomunikasinya. Jadi kita harus menyadari untuk hal ini, bahwa di dalam kehidupan kita harus mengerti setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Perlu kita sadari, apa sih yang membuat kita berbeda di dalam diri kita, cara pandang kita berbeda, maka gaya komunikasi setiap kita berbeda. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, ayo, kalau kita tahu sekarang ini persepsi bisa membuat komunikasi kita tidak lancar, maka kita harus memahami persepsi orang lain ini belum tentu sama dengan persepsinya kita sendiri. Ada hambatan berikutnya yang juga mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Hambatan berikutnya adalah hambatan emosi. Di mana dalam hambatan emosi ini bisa karena rasa takut, rasa tidak percaya, bahkan curiga. Perasaan pribadi kita sering sekali bermain di sini. Berapa banyak di antara kita sering takut nanti kalau bicara dia tidak respon dengan baik. Bahkan saya pun juga sering sekali mengalami ada orang-orang yang ketika berbicara dia justru seperti seakan-akan tidak menerima kita, tidak menganggap kita. Jadi di sini sudah mulai muncul rasa takut. Percuma saya kirim pesan misalnya, saya misalnya SMS kepada orang tersebut, lalu cuma dijawab not, dijawab thanks. Kita jadi berpikir, apakah orang ini mau menerima pesan kita atau tidak? Karena cukup dengan jawaban noted, thanks. Jawaban-jawaban seperti ini bisa membuat miskomunikasi. Ini komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak sehat. Jadi kalau Bapak Ibu masih melakukan hal seperti ini, ayolah. Terkadang jawaban singkat yang tidak jelas seperti ini akan membuat orang lain merasa atau memiliki persepsi yang berbeda. Sehingga pada akhirnya dia menimbulkan atau mengakibatkan rasa takut untuk berkomunikasi dengan kita kalau kita hanya selalu dengan menjawab singkat-singkat saja. Karena bisa saja berbeda persepsinya itu. Bahkan ada juga rasa tidak percaya. Karena dijawab dengan singkat-singkat seperti itu, maka akan menimbulkan perasaan tidak percaya. Kenapa? Bisa saja dia tidak perlu komunikasi dengan kita. Bisa saja kita berpikir bahwa orang ini tidak mau sebenarnya ngobrol dengan kita karena tidak enak saja dia jawab dengan singkat-singkat seperti itu. Dan akhirnya apa? Timbullah rasa curiga di antara sesama kita. Ini yang perlu kita harus hindari. Terkadang hal-hal seperti ini akan menimbulkan emosi yang berbeda-beda. Ingat ya, emosi bukan hanya dalam hal negatif saja. Emosi juga ada yang positif. Jadi, karena adanya hambatan-hambatan seperti inilah, maka akan membuat perasaan pribadi masing-masing individu ini memiliki cara pandang yang berbeda. Dan perasaan pribadi itu pasti akan bermain. Ayo,
Kita harus bisa membangun kepercayaan dari sesama kita. Dan kita harus juga bisa mencari kesamaan, bahkan dari minat kita, value kita, atau keyakinan kita. Ini yang perlu kita harus ketahui. Begitu penting hambatan emosi. Ingat, emosi bukan hanya negatif, ada juga emosi yang positif, dan hal ini penting buat kita. Jadi kita harus bisa mengkoordinir atau mengatur bagaimana hambatan ini dalam diri kita dan mengatasinya supaya setiap komunikasi kita akan menjadi lebih baik. Komunikasi kita menjadi lebih clear dan dapat diterima sehingga tidak timbul prasangka-prasangka, pemikiran-pemikiran yang tidak kita kehendaki. Kesalahpahaman sering sekali terjadi dalam hal ini. Mari saya mengingatkan Bapak Ibu, ayo jangan sampai kita menimbulkan prasangka yang tidak baik. Banyak orang yang akhirnya saling serang, saling tuntut, saling hina, saling fitnah. Kenapa? Karena tidak adanya komunikasi yang baik. Salah satu pihak mungkin tidak mau berkomunikasi dengan baik. Satunya lagi menuntut untuk dapat berkomunikasi. Sehingga ini yang menjadi penyebab keributan, penyebab kesalahpahaman. Harus kita sadari semuanya Bapak Ibu, ayo jangan sampai ada kesalahpahaman lagi. Kita harus menyelesaikan semuanya dengan komunikasi. Setiap individu punya cara pandang, paradigma yang berbeda. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi miskomunikasi? Ya, dilakukan komunikasi dengan baik. Komunikasikan dengan benar. Jangan timbul masalah dulu, keributan dulu, baru berusaha untuk dikomunikasikannya. Ada hambatan berikutnya juga yang perlu kita untuk ketahui, dan bahkan ini sering terjadi apalagi karena negara kita atau mungkin di Indonesia ini begitu banyak budaya, begitu banyak daerah, sehingga adat istiadat budaya ini yang kita warisi mempengaruhi cara berbicara kita, cara berkomunikasi kita. Maka kita harus ketahui adanya hambatan budaya di dalam kita berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi, hambatan budaya bisa saja dari etnis kita, agama kita yang berbeda, bahkan adanya perbedaan sosial di antara kita. Kalau kita melihat atau bertanya, apa sih karakternya orang Batak? Pasti akan yang menjawab, keras. Dari mana kita tahu? Terlihat dari setiap perilakunya, kalau bicara keras-keras. Nah, ini hambatan-hambatan seperti ini. Apa sih karakternya orang Padang? Ada yang berkata secara mungkin tidak baik, wah pelit, karena kebanyakan seperti itu. Dari mana? Ya kita lihat saja kalau di rumah makan Ibu Kanduang, keluar tetap saja mesti bayar. Nah, ini intermezzo ya. Jadi jangan dianggap bahwa semua orang Padang itu pelit. Tidak, ini hanya intermezzo, tanggapan orang ya seperti itu. Walaupun datang ke rumah makan Padang Ibu Kanduang, berarti ke rumah makan Padang ibu kita sendiri, tapi keluar tetap harus bayar gitu kan ya. Lah, cara pandang segini, hambatan-hambatan budaya ini yang membuat terjadinya perbedaan-perbedaan. Jadi bahkan dengan banyaknya budaya, gaya, cara bicara, logat bicara itu bisa berbeda-beda. Ada juga orang daerah yang berkata kalau misalnya mau pulang, yuk balik. Nah, bahasa yuk balik. Nah, kita berpikir apa balik gitu kan. Ternyata maksudnya itu balik pulang. Nah, jadi bisa berbeda-beda. Kita harus memahami adanya hambatan-hambatan seperti ini. Beraneka ragam budaya yang ada di Indonesia, beraneka ragam dan begitu banyak suku di dalam negara kita, maka menimbulkan adanya banyak perbedaan bahasa daerah, bahkan perbedaan logat, artikulasinya juga akan terpengaruhi, emosinya pun terpengaruhi. Maka kita harus mengerti, memahami adanya perbedaan. Kalau nggak jelas bagaimana? Ya tanya, maksudnya apa ya? Nah, kita harus bisa bertanya,
apa sih maksudnya dari perkataan yang tidak jelas ini, supaya kita bisa mengerti. Mari Bapak Ibu yang sudah mendengarkan pembelajaran edukasi ini, jangan lupa terus dukung saya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Silahkan share video ini kepada banyak orang, share ke setiap akun media sosial Bapak Ibu, supaya ini dapat memberkati banyak orang, sehingga video ini juga bisa mencerdaskan setiap kita, sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh dan berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, salam transformasi.